Pemirsa, 3 hari pasca terjadi aksi penganiayaan terhadap pakar IT ITB Hermansyah, aparat gabungan Polda Metro Jaya, Polresta Depok, dan Polres Jakarta Timur membekuk 2 dari 5 pelaku. Kedua pelaku diamankan usai menyembunyikan mobil yang mereka gunakan saat kejadian. Aparat gabungan berhasil meringkus 2 pelaku penganiayaan terhadap Hermansyah berinisial LP dan EH saat melintas di Jalan Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat. Sebelumnya kedua pelaku sudah diintai aparat kepolisian. Tak menunggu lama, mobil kedua pelaku langsung dipalang oleh motor anggota tim Jaguar dan mereka pun langsung disergap tanpa melakukan perlawanan. Selanjutnya kedua pelaku pun digelandang ke Mapolresta Depok untuk menjalani pemeriksaan. Wakapolresta Depok AKBP Faisal Ramadhani mengatakan kedua pelaku ditangkap saat hendak pulang dari Bandung menuju rumahnya di kawasan Sawangan, Depok. Namun polisi belum bisa menjelaskan motif sesungguhnya dari penganiayaan tersebut karena masih menunggu hasil pemeriksaan. Peristiwa penganiayaan terhadap ahli IT dari ITB Hermansyah terjadi di kilometer 6 Tol Jagorawi. Menurut keterangan saksi, kuat dugaan penganiayaan tersebut terjadi saat mobil keduanya bersenggolan. Kita dapat informasi bahwa tersangka ini dari Bandung akan pulang ke rumahnya di daerah Sawangan. Jadi kita sudah tunggu begitu mobil yang kita identifikasi ini lewat, kita sergap di TKP tadi. Pak, udah ketahuan apa belum sih Bang motifnya Bang? Sementara kita sedang dalami, mudah-mudahan dengan tertangkapnya ini semuanya akan jelas dan. Sebelumnya Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara yang dipimpin langsung oleh Kapolda Irjen Pol Muhammad Iryawan terkait kasus penyerangan terhadap pakar telematika Hermansyah yang terjadi beberapa waktu lalu. Sebelumnya polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta rekaman CCTV dari pihak pengelola Tol Jagorawi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Iryawan menyatakan telah mengutus Kabid Humas Polda Metro Jaya dan penyidik tim gabungan untuk menemui Hermansyah yang kini masih dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Namun penyidik belum bisa memintai keterangan dari pakar telematika itu dikarenakan kondisinya yang belum pulih. Sebelumnya polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara serta meminta rekaman CCTV dari pengelola Tol Jagorawi. Sementara itu motif pengeroyokan hingga kini masih didalami penyidik. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pakar IT ITB Hermansyah dianiaya sekelompok orang tak dikenal di Tol Jagorawi Minggu dini hari. Ya, korban kritis setelah mengalami luka di sekujur tubuh. Belum diketahui motif dibalik peristiwa itu. Hermansyah, pakar IT ITB masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hermina Depok, Jawa Barat akibat penganiayaan yang dialaminya Minggu dini hari. Kerabat korban mengatakan Hermansyah diserang 5 orang tak dikenal di Tol Jagorawi dengan menggunakan senjata tajam. Sebelumnya mobil pelaku sempat menyerempet mobil korban. Korban pun mengejar mobil tersebut. Saat turun dari mobil, itulah korban langsung diserang pelaku. Istri korban yang saat itu bersama dengan korban langsung melarikan korban ke Rumah Sakit Hermina Depok. Polisi masih menyelidiki motif penyerangan dan memburu para pelaku. Di daerah Halim, itu mereka sempat di depan mereka itu ada mobil yang zigzag gitu ya, jalannya zigzag. Terus ketika sejajar akhirnya nyerempet mobil mereka, kemudian dikejar sama korban. Herman mengejar, berhenti. Begitu berhenti, ternyata ada mobil lain dari belakang. Jadi langsung seperti di posisi dikejar dulu. Kemudian dia turun, baru turun, itu diserang sekitar 4 atau 5 orang dari 2 mobil. 2 mobil kan? Iya, 2 mobil. Menggunakan apa? Sepertinya ada yang bawa senjata gajah. Jadi karena dia ada luka cukup dalam di leher, sebelah kiri ada luka di atas kuping, kemudian di situ kiri juga, kemudian ini pergelangan tangan, itu kayaknya ada retak atau apa. Pemirsa, polisi saat ini masih menyelidiki aksi penyerangan yang menimpa pakar telematika Institut Teknologi Bandung Hermansyah yang terjadi di Tol Jagorawi Minggu dini hari tadi. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara.
Proses penyelidikan kasus penyerangan ini melibatkan Polresta Depok dan Polres Metro Jakarta Timur. Kapolresta Depok Kombes Heri Heriawan pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi untuk memburu para pelaku yang dipastikan berjumlah 5 orang berdasarkan keterangan istri korban. Herman dibacok saat berkendara bersama istrinya melintasi tol Jagorawi sekitar pukul 4 Minggu dini hari. Pelaku yang diduga membuntuti dan sempat menyerempet mobil korban menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam. Hermansyah dikeroyok 5 pelaku bersenjata tajam di tol Jagorawi kilometer 6. Saat itu ia hendak pulang dari Jakarta menuju rumahnya di Depok. Sekitar pukul 3 Minggu dini hari korban yang mengendarai mobil jenis Avanza melaju di tol Jagorawi. Saat tiba di sekitar kilometer 6, mobil korban diserempet sebuah mobil sedan. Pengemudi dan penumpang mobil sedan meminta korban menepi. Korban yang menghentikan kendaraannya langsung diserang para pelaku yang berjumlah 5 orang dengan senjata tajam. Setelah menganiaya korban, pelaku melarikan diri. Korban terluka di bagian kepala, leher, dan tangan. Istri korban dibantu petugas jasa marga melarikan korban ke Rumah Sakit Hermina Depok. Korban sempat menjalani operasi untuk mendapatkan perawatan intensif. Kondisi korban kini juga masih dalam pengawasan intensif tim dokter rumah sakit tersebut. Dipersembahkan oleh. Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga membahas terorisme saat berpidato di hadapan kepala negara peserta konferensi tingkat tinggi kelompok negara 20 atau G20 di Hamburg, Jerman. Jokowi mengatakan Indonesia berhasil melakukan program deradikalisasi. Program deradikalisasi yang dilakukan di Indonesia disebut berhasil dilakukan. Presiden mengatakan hanya 3 dari 560 mantan aktor teroris yang berkeinginan melakukan aksi terorisme kembali. Pemerintah Indonesia juga telah merekrut para pengguna akun sosial media berpengaruh untuk menyebarkan pesan perdamaian. Jokowi mengatakan Indonesia adalah sebuah negara majemuk dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan posisi yang unik dan strategis ini, Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dari upaya global untuk memberantas terorisme serta menyebarkan perdamaian dan toleransi. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuong di Hamburg Messe und Kongress. Ya, Jokowi mengharapkan agar perundingan delimitasi wilayah dan Z antara Indonesia dan Vietnam segera diselesaikan. Hal ini sangat penting untuk mencegah kembali insiden yang terkait dengan perairan laut seperti yang terjadi pada bulan Mei 2017. Selain itu, Indonesia dan Vietnam juga membahas maraknya pelanggaran illegal fishing di perairan Indonesia. Jokowi juga mengapresiasi keterlibatan Vietnam dan APEC sebagai momen penting dan berarti bagi negara tersebut. Presiden Joko Widodo selain berbicara soal terorisme di ajang konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 juga bertemu dengan sejumlah kepala negara. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat kerjasama Indonesia dengan negara sahabat. Pada hari terakhir KTT G20, Presiden Joko Widodo menemui Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya terhadap Amerika Serikat dalam memerangi terorisme dan mau bekerja sama dengan negara Muslim. Jokowi berharap Indonesia dan Amerika Serikat dapat saling bekerja sama untuk mengatasi terorisme melalui pertukaran informasi intelijen. Sementara saat akhir pertemuannya, Presiden Joko Widodo tak lupa mengundang Presiden Donald Trump untuk berkunjung ke Indonesia. Selain bertemu Trump, Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Hotel Steigenberger, Hamburg, Jerman.
Dalam pertemuan itu, Jokowi menekankan peningkatan kerjasama bilateral di sektor ekonomi. Menurut Joko Widodo, Belanda merupakan salah satu mitra terpenting perdagangan dan investasi Indonesia di Eropa. Selain itu, di sela-sela KTT G20, Presiden Joko Widodo bertemu secara khusus dengan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull. Kedua kepala negara itu bersepakat meningkatkan kerjasama kedua negara. Keduanya sepakat menyelesaikan kesepakatan kerjasama ekonomi komprehensif kedua negara yang rencananya akan digelar pada akhir tahun 2017 ini. Presiden Joko Widodo juga mendapat kesempatan memberikan pidato di depan kepala negara peserta KTT G20. Jokowi menyatakan Indonesia berhasil melakukan program deradikalisasi. Menurut Jokowi, hanya 3 dari 560 mantan aktor teroris yang berkeinginan melakukan aksi terorisme kembali. Dengan posisi yang unik dan strategis ini, Indonesia berkomitmen untuk menjadi bagian dari upaya global, memberantas terorisme, serta menyebarkan perdamaian dan toleransi. Tim Liputan Berita 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa mendukung langkah pemerintah untuk memindahkan ibu kota. Ya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan langkah ini dinilai tepat dan PKB telah mendorongnya sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Muhaimin mengatakan Palangkaraya sudah sesuai menjadi kandidat ibu kota negara. Lokasi yang berada di tengah Indonesia dan kondisi tanah yang datar dan anti gempa dinilai sebagai faktor pendukung menjadikan Palangkaraya sebagai ibu kota negara menggantikan Jakarta. PKB mendukung upaya Presiden Joko Widodo dalam hal pemindahan ibu kota negara, sebab PKB sendiri sudah mendorong wacana ini sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dirinya percaya pemerintahan Joko Widodo dapat mencari jalan keluar untuk pembiayaan rencana pemindahan ibu kota negara ini. Mendukung, karena ini perjuangan lama ya. Perjuangan sejak Bung Karno, Pak SBY, saya dan PKB juga dulu dalam zaman Pak SBY mendorong, gagal, nggak kuat lagi, kita coba lagi sekarang, siapa tahu, kalau dari segi anggaran nggak realistis ya, dari segi anggaran nggak realistis, tapi Pak Jokowi ini kan komandan yang empiris, jadi nggak ada kantor pun bisa dijadikan kantor, darurat, kalau perlu bikin kantor tenda kayak Gaddafi gitu. Pemirsa, Badan Perencana Pembangunan Nasional tengah mengkaji rencana pemindahan ibu kota. Iya, calon ibu kota baru nantinya diharapkan memiliki daya dukung yang baik. Menurut pengamat tata kota Yayat Supriyatna, kota yang akan menjadi calon ibu kota negara yang baru nantinya harus memiliki akses yang mudah. Ibu kota negara juga harus terintegrasi dengan kota-kota sekitarnya. Kota tersebut juga harus dapat menyediakan barang dan jasa sendiri yang tidak diinput dari kota lain sehingga tidak menyebabkan mahalnya biaya hidup. Menurut Yayat, membutuhkan waktu 4 hingga 5 tahun untuk memindahkan ibu kota negara dengan memperhatikan sistem infrastruktur perkotaan dan transportasi. Sekarang Bappenas ini belum menetapkan, cuman dia mengatakan bisa di Kalimantan Tengah, bisa di Kalimantan Barat, atau di Kalimantan Timur, atau Kalimantan Selatan. Ini tergantung kajian. Karena begini, untuk menetapkan lokasi, apalagi di Pulau Kalimantan, yang harus kita cermati terkait daya dukung tanahnya. Karena memang bagaimanapun kondisi tanah akan sangat mempengaruhi biaya infrastruktur.